Dari anak menyusui 6 bulan hingga MPASI ya. Iya, betul. Itu apa aja yang kita harus jaga agar anak-anak ini tetap terjaga dan tidak akan stunting tuh? Iya, yang pertama itu kan tentu kita memberikan ASI eksklusif. Jadi kami punya program yang di Capil itu apa ya, saya sudah lupa apa namanya. Dia itu pada saat calon pengantin kita sudah edukasi. Oke. Jadi diundang lewat KUA nanti itu lamarlah aku, Lamarlah Aku, namanya, oke. lamarlah aku. Kita tidak berikan dia langsung ke ibunya, dia akan mengenal dot. Nah, gitu seperti itu yang kita kemudian ketika dia merasa ibunya, kemudian dia akan mencium bau ibunya, dan itu yang kita sangat mengharapkan karena bau ibunya itu sama dengan bau yang ada di dalam kandungan. Oke. Bagaimana perkembangan mengenai pembangunan rumah sakit Anutapura nih Bu? Karena kan memang katanya Anutapura adalah memang bagian dari Kota Palu. Iya. Perkembangannya saat ini seperti apa nih? Ya, alhamdulillah oleh Kementerian PU Kesehatan nih Bu yang Oh, di iya. Kota Palu. Ini fasilitas kesehatan di Palu ini apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kah sampai sekarang, atau mungkin memang masih kurang, atau mungkin ada tambahan atau program-program atau kebijakan pemerintah lainnya nih untuk fasilitas iya. kesehatan? Untuk sekarang kita sudah punya 14 puskesmas ya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pemerintah Kota Palu. Palu Mantap Bergerak bersama saya Zakia Ramayani. Kali ini kita kedatangan orang nomor 2 di Kota Palu. Siapa yang tidak kenal beliau? Wakil Wali Kota Palu. Saya langsung saja menyapa Ibu Dr. Reni Arniwati Lamajido SPPK MKS. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak Bu sudah menyempatkan hadir untuk bisa ngobrol di sini, karena kita tahu pasti banyak banget tugas yang harus dilaksanakan ya Bu ya. Dan mungkin hari ini banyak banget pertanyaan masalah tentang stunting nih Ya. untuk anak-anak, dan mungkin keinginan Kota Palu menjadi kota yang sehat gitu ya. Dan ya memang basic dari background Ibu kan sebagai dokter, pengalaman yang sangat luar biasa. Pasti yang diharapkan khususnya untuk masyarakat Kota Palu, khususnya untuk ibu-ibu dan anak ya, untuk benar-benar terbebas dari yang namanya stunting. Kemarin saya sempat baca untuk Kota Palu sendiri kan memang angkanya di 23% ya Bu ya, walaupun dia agak di bawah dari angka nasional 24%. Tapi apa ya kira-kira strategi atau kebijakan dari Kota Palu untuk bisa menurunkan lagi angka stunting yang 23% tersebut Bu? Ya, terima kasih. Jadi antara lain kita membuat suatu inovasi yang namanya Nosjala Pale. Oke. Ya, yang itu kenapa saya dengan Pak Wali Kota menyebut nama itu, karena stunting ini tidak bisa dikerjakan atau dilaksanakan hanya oleh tenaga kesehatan saja. Oke. Dia harus kita lakukan bersama-sama dengan OPD lain. Misalnya contoh pertanian, kemudian Perkim, PU, karena di situ ada pangannya, kemudian PU ada air bersihnya, kemudian Perkim itu juga ada lingkungan rumahnya seperti apa. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua kita juga membuat yang namanya inovasi nakes nonggaya. Oke. Jadi untuk stunting ini kita memberikan gerak cepat dan tepat dari setiap tenaga kesehatan yang ada di lini paling bawah, sehingga mereka tuh bisa bersama-sama nanti dengan kader-kader masyarakat. Kemudian juga ada yang namanya program Palu Maseha. Palu Maseha itu adalah program yang dibuat bagaimana kita memberikan makanan tambahan kepada bayi-bayi yang berat badannya kurang. Karena kenapa itu kita untuk mencegah supaya bayi ini tidak bisa menjadi stunting nanti. Kemudian juga itu dinas kesehatan tadi. Kemudian di dinas P2KB itu punya namanya tabungan telur. Kenapa kita mengambil telur untuk pemberian makanan tambahan ini lebih mudah. Kemudian bisa disimpan. Kalau sebenarnya banyak sih ikan bisa dan lain-lain, tetapi ikan kan agak sulit kita untuk menyimpan di rumah. Kemudian telur itu kita berikan dengan ada standarnya. Kita berikan supaya dia bisa makan 3 per hari untuk anak-anaknya. Kemudian ibu hamil. Kemudian juga ada Bapak Asuh. Bapak Asuh itu kita berikan bagaimana merangkum semua masyarakat itu untuk bisa bersama-sama kita memberikan
bantuan untuk anak-anak yang stunting juga. Kemudian ada audit stunting, kemudian juga ada bagaimana tim pendamping keluarga yang ada di masing-masing kelurahan itu sebanyak 861 kader yang kita latih untuk melakukan ya mulai dari calon pengantin sampai dia hamil, kemudian sampai dia melahirkan, kemudian sampai anaknya seperti apa. Jadi itu strategi-strategi kita lakukan. Tetapi yang kita bisa lihat lebih nampak sekarang supaya masyarakat merasa bahwa itu adalah kita branding mobil kita. Mobil seluruh kepala OPD bersama-sama dengan teman-teman OPD provinsi itu membranding mobil untuk ayo turunkan stunting. Karena kenapa? Stunting ini sebenarnya sudah lama, tetapi kita tidak memberikan masyarakat itu info-info yang lebih up to date lah istilahnya seperti itu. Jadi memang stunting ini faktornya itu banyak banget ya Bu ya, dan bukan cuman ketika anak-anak loh tumbuhnya cuma segini, tidak bisa dari situ ya. Berarti dari awal pernikahan pun sudah harus diberikan edukasi ya. Oke, jadi kira-kira apa saja sih faktor yang bisa menyebabkan seorang anak itu akan mengalami stunting, Bu? Ya, yang pertama itu kita berbicara dulu kalau stunting itu kita mesti antisipasi dari awal terhadap anak remaja. Kenapa anak remaja itu SMA itu kita sudah berikan mereka tablet besi. Supaya mereka ketika nanti menikah dia tidak akan terjadi anemi, kekurangan zat besi. Ini salah satu faktor yang paling sering terjadi stunting. Kenapa? Ketika dia anemi maka dia akan melahirkan anak yang tidak bagus, kemudian perdarahan. Kemudian anaknya nanti itu kemudian lama-kelamaan sering menjadi penyakit yang kronis. Itu semua penyebab-penyebab awal. Nah, makanya kita dari remaja, kemudian apalagi calon pengantin diedukasi, bekerja sama dengan Capil, sehingga mereka diedukasi dulu supaya kalau menikah nanti jangan menikah muda. Ketika menikah muda maka dia harus menunda dulu kehamilannya seperti itu. Ternyata dari remaja pun udah harus dipersiapkan ya. Kekurangan zat besi itu sangat dampaknya besar sekali ya ternyata Bu ya. Karena dia bisa menyebabkan anak-anak itu nanti perdarahan. Kalau dia perdarahan mananya tidak bagus melahirkan, maka anaknya anemi juga, anaknya juga kurang HB-nya seperti itu ya. Pantesan ketika hamil, kebetulan saya pernah hamil juga ya. Alhamdulillah anak sudah 5 tahun. Ya saat hamil itu memang kita harus wajib mengkonsumsi penambah darah ya saat itu untuk mencegah namanya anemia itu tadi. Tablet besi namanya, tablet FE. Oke, berarti memang dan banyak mungkin ibu-ibu atau calon ibu yang kurang peka. Karena kadang biasanya mual muntah nih, kayak nggak usah minum ini dulu deh gitu ya. Padahal itu sangat penting untuk calon buah hati nantinya ya. Betul sekali. Berarti memang sangat penting dari remaja pun, berarti orang tua sudah harus sejak dini yang punya anak perempuan harus benar-benar memperhatikan atau kondisi, apalagi kalau biasanya kita lagi menstruasi ya. Kondisi memang itu terasa sekali, kepala pusing. Pokoknya agak keliengan lah kemana-mana ya. Berarti itu salah satu tanda kekurangan zat besi berarti ya. Oke, dari itu faktor yang pertama. Selanjutnya apa lagi tuh Bu? Mungkin mungkin saya ketika hamil, apakah saya sudah bisa merasakan selain tadi kekurangan anemia, apalagi penyebab yang bisa terjadi ketika itu anak akan mengalami stunting nantinya? Yang pertama yang tadi saya sudah sebut hamil, calon pengantin. Kemudian ketika dia melahirkan anoksia atau hipoksia, artinya kekurangan O2 lagi ya, sehingga pada saat dia mau melahirkan kita sudah harus mempersiapkan, itu di-prepare lah. Jadi kemudian dia tidak boleh melahirkan asal sudah sakit langsung ke rumah sakit, tidak boleh, dia harus melakukan ANC namanya, antenatal care. Jadi dia mulai hamil pertama, triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, ANC sampai ketiga, supaya bisa ditahu bahwa ini anak nanti kontraksinya kurang bagus atau tidak, atau bayinya kecil. Nah, itu semua yang harus diantisipasi. Ya, supaya tidak terjadi bayi-bayi yang stunting. Memang penting ya ketika hamil, memang kita kan diberikan buku KIA ya Bu ya. Itu untuk memang kita tiap bulan rutin memeriksakan kondisi darah, tekanan darah segala macam, ukuran bayi di dalam. Dan memang banyak teman-teman saya malas Bu ya untuk periksa. Alasan banyak kerjaan, sibuk, nggak sempat kontrol. Padahal itu penting banget tiap bulannya wajib untuk memeriksakan kondisi kehamilan ibu ya. Jangan sampai nanti ketika hari H udah mules baru ke dokter gitu ya. Ternyata memang itu lebih baik minimal 3 kali ya Bu ya pemeriksaan. Pemeriksaan 3 kali.
intinya begini, sebaiknya setiap bulan sih dia datang ke posyandu. Betul. Dan paling utama juga dia harus menemukan LLA. Oh, LLA itu namanya lingkar lengan atas. iya benar ya. Ya, kenapa? Ketika kalau dia di bawah 22,5 berarti dia calon-calon stunting nanti anaknya ini. Karena dia kurang gizi toh. Sehingga pada saat itu ketika LLA-nya di bawah daripada 21,5, ya kalau tidak salah 21,5, itu dia harus kita beri makanan tambahan yang betul-betul untuk bergizi untuk menaikkan dia. Oke, berarti calon ibu jangan takut gemuk ya. Ya, jangan takut gemuk. Dulu saya gitu, aduh kalau saya hamil nanti badan aku nanti gemuk gimana? Padahal memang wajib minimal lingkar lengannya, atas, ya. lengan atasnya itu sesuai standar biar anak tercukupi gizinya Iya, ya. tertutupi gizinya. Ya. Benar, berarti memang dulu kemarin waktu saya hamil ya sekitar 1 bulan 1 kilo disarankan untuk bidan untuk bisa naikin berat badan. Jadi 9 bulan berarti sekitar 9 atau 10 kilo naik berat badannya. Benar. Berarti jangan ya karena memang pengen body yang tetap aduhai, anaknya jadi korban. Ya. Termasuk juga harus periksa tensi darah, periksa laboratorium HB-nya, hemoglobinnya supaya maksudnya ditahu kalau memang dia di bawah 11,5 berarti kita anggap dia akan terjadi anemi. Jadi anemi itu bahaya sekali karena bahaya buat ibunya juga bahaya buat anaknya. Kalau ibunya nanti dia mudah perdarahan. Kalau anaknya juga dia jadi mudah jadi stunting. Ya. Oke, itu yang biasa kalau mau melahirkan biasa kita butuh darah yang begitu banyak. Salah satu penyebabnya itu ya. Oke, itu ketika hamil, ketika anak sudah lahir, ketika dari anak menyusui 6 bulan hingga MPASI ya, itu apa aja yang kita harus jaga agar anak-anak ini tetap terjaga dan tidak akan stunting tuh? Iya, yang pertama itu kan kita memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu kita berikan selama 6 bulan, baru kita bisa berikan tambahan. Nah, kemudian pemberhentian ASI-nya jangan berhenti dulu kalau sudah 6 bulan, harus tetap sampai 2 tahun. Karena kenapa? Supaya dia masih bisa mendapatkan ASI. Kenapa kita berikan 6 bulan? Kita berharap nanti di dalam 6 bulan itu kolostrum itu masih ada. Tetapi kolostrum yang terbaik itu adalah pada saat terakhir 2 minggu. Itu optimalnya. Jadi kenapa pada saat bayi lahir itu kita harus langsung tetein. Yang pertama itu supaya dia tahu mamanya, dia rapat dengan mamanya, kemudian dia mengenal puting susu, puting ibunya. Karena ketika kita tidak berikan dia langsung ke ibunya, dia akan mengenal dot. Gitu seperti itu yang kita kemudian ketika dia merasa ibunya, kemudian dia akan mencium bau ibunya dan itu yang kita sangat mengharapkan karena bau ibunya itu sama dengan bau yang ada di dalam kandungan air ketubannya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua kita harapkan gizinya bagus supaya dia tidak mudah sakit karena kalau dia sering mudah sakit apalagi infeksi kronis itu juga akan membuat anak ini menjadi mudah berat badannya kurang. Kalau berat badannya kurang berarti tumbuh kembangnya tidak bagus ya. Kemudian yang ketiga jangan lupa harus tetap diberikan imunisasi yang lengkap untuk menghindari supaya anak ini tidak terjadi istilahnya tidak terjadi infeksi penyakit yang kita tidak harapkan. Jadi ada 8 vaksin imunisasi yang harus kita berikan pada anak sebelum umur 1 tahun. Ya, supaya dia lebih lengkap, lebih bagus sehingga tidak mudah terjadi penyakit infeksi. Memang tadi ASI eksklusif, apalagi di minggu awal pertama saat habis lahiran yang masih kuning banget ASI-nya, itu memang penting banget untuk anak. Kolostrum namanya. Kolostrumnya ya. Jadi biasanya juga yang saya dulu alami memang di saat awal tuh agak susah ya. Betul. Tapi sekarang teknologi ada pompa yang bisa membantu untuk ibu-ibu sekarang untuk bisa memberikan ASI, tapi diharapkan tidak langsung ke dot ya. Jadi kemarin dokter memberikan sendok waktu itu membantunya ya supaya anaknya tidak mengenal dot tapi tahu puting ibunya. Jadi memang penting sekali ketika kita menikah dan memang mau punya anak harus diprogramkan dan harus belajar ya Bu ya. Karena banyak memang teman saya yang kayak tiba-tiba hamil. Betul. Nggak ada di planning Bu. Jadi kayak sudah 5 bulan, sejak kapan anak ini ada? Jadi kayak kaget. Akhirnya dan kondisi sudah namanya kalau lagi hamil, kondisi sudah tidak stabil, mau belajar sudah malas ya. Karena mual, muntah segala macam dan bukan cuma faktor atau kewajiban seorang ibu tapi bapaknya pun juga harus
ini ya, Iya, membantu harus ya. membantu, ya. Karena ini anak bersama, bukan anak ibunya ya. Jadi kalau bapaknya lihat ibunya, ya namanya wanita hamil kan hormonnya itu tidak stabil Bu ya. Iya, betul. Kadang marah, kadang nangis Iya, gitu. betul. Mau minum obat aja marah-marah tuh Marah, sama obatnya. Jadi memang bapaknya yang harus lebih mengontrol agar tadi itu kayak pemberian anemia segala macam harus dikonsumsi, makanan tetap dijaga, dan ketika pun menyusui memang yang saya alami Bu, paling depresi ketika habis melahirkan. Iya. Kondisi nifas itu 40 hari, wah badan sakit, Ya, kepala tuh sakit, anak nangis kan kaget ya. Ya, betul ya. Hidup itu kayak berubah 180 derajat. Makanya banyak ada yang bilang baby blues segala macam. Kondisi kita yang wah biasanya kita bisa aktif ke sana kemari, ini bangun tiap 2 jam nyusuin dan ini memang butuh apa ya, support dari lingkungan. Karena ibu itu tidak bisa kerja sendiri ya. Nah, jadi memang butuh apa sih mungkin saran ibu mungkin kepada bapak atau ya terutama kepada bapak-bapak ya, untuk bisa membantu ibunya ini memberikan maksimal kepada anaknya ya. Jadi kami punya program yang di Capil itu apa ya? Saya sudah lupa apa namanya. Dia itu pada saat calon pengantin kita sudah edukasi. Oke. Jadi diundang lewat KUA nanti itu lamarlah aku, Lamarlah Aku. namanya, Oke. Lamarlah Aku. Jadi program itu mengedukasi calon pengantin lewat KUA nanti bersama dengan Capil. Di situ dia edukasi. Jadi tidak bisa tiba-tiba langsung hamil. Jadi mereka diberi gambaran kalau umurnya berapa. Kalau umurnya misalnya masih 16 tahun yang perempuan, ya kita harus tunda dulu kehamilannya karena dia belum siap secara mental dan juga uterusnya juga belum terlalu bagus untuk hamil. Tapi kalau sudah 18 tahun, 19 tahun silakan, tetapi yang paling utama itu adalah kita prepare, kita persiapkan mentalnya untuk ketika dia akan punya anak seperti apa. Jadi seperti itu kalau kami sekarang kerjasama dengan KUA di Depak dan juga bekerja sama dengan Capil, sehingga mereka bersama dengan Dinas Kesehatan akan berikan saran-saran bahwa ketika hamil nanti istrinya seperti ini, suaminya tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Jadi diajarlah, diberikan edukasi seperti itu. Betul, karena memang sebelum ini memang banyak banget masalah ya Bu ya. Karena pikirnya aku mencintaimu, kita nikah ya udah hidup kayak bahagia banget ya. Betul. Ternyata setelah menikah baru terasa. Ternyata ada perubahan-perubahan hormon itu yang memang tidak dipahami. Akhirnya banyak yang clash ketika. Betul. Jadi banyak teman saya yang akhirnya bertengkar ketika memang lagi kondisi hamil Bu. Iya, betul. Karena ya perempuan juga tidak tahu kenapa dia begitu karena hormon ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis. Suaminya juga kaget kok tiba-tiba saya menikahi perempuan seperti ini gitu ya. Dan ternyata memang sangat dibantu oleh pemerintah, ada program Lamarlah Aku untuk mengedukasi bahwa ini akan terjadi setelah menikah. Dan kalau mau punya anak ini yang harus dipersiapkan. Oke. Itu tadi seketika memang 6 bulan ASI eksklusif ditambah lagi MPASI. MPASI yang sebenarnya yang bagus untuk anak-anak ini karena ada yang bilang dari 4 bulan sudah dikasih makan Bu karena badannya kecil. Kadang kita juga sebenarnya ibu-ibu muda ini bingung karena orang-orang tua dulu selalu bilang zaman dulu kau dari 4 bulan sudah dikasih makan. Jadi bagaimana kita yang ibu baru ini pasti bingung dengar yang mana ya. Harus bagaimana gitu. Jadi yang bagus itu adalah 6 bulan. 6 bulan gitu baru kita kasih makanan pendamping ASI. Yang pertama kita berikan dulu tidak bisa langsung nasi. Jadi harus bertahap, bentuk yang bubur yang disaring. Boleh mau pakai apa gitu, hati ayam silakan. Kemudian kenapa tidak boleh kita berikan dia pada waktu 1 bulan 2 bulan pisang, itu berbahaya karena kenapa? Dia ileus. Banyak terjadi anak-anak yang umur 2 bulan 3 bulan sudah diberikan makanan MPASI sehingga ususnya belum kuat, dia akan melilit. Makanya banyak kasus yang namanya ileus. Ileus itu adalah suatu radang yang terjadi pada usus sehingga anak kadang-kadang menangis terus, tidak bisa berhenti, atau dia diare terus, atau biasa diarenya ada darah, seperti itu. Jadi memang sudah secara teori bagusnya 6 bulan, baru kita bisa memberikan makanan pendamping ASI, MPASI, seperti itu. Tetapi bertahap juga, tidak boleh langsung nasi.
bubur biasa itu, tapi bubur saring dulu. 1 bulan belajar baru kita bisa beli bubur. Nanti lama kelamaan kalau pisang boleh, pisang tapi di ini Iya, disaring tidak ya. bisa dimakan seperti itu, disaring Oke, juga. Iya. berarti memang harus dipelajari dari yang memberikan MPASI 6 bulan itu teksturnya seperti apa, Iya. naik lagi teksturnya makin agak Iya, kasar iya, kasar. sampai 1 tahun. 1 tahun, Oke. iya. Apakah cuma sampai 1 tahun saja kita sudah bebas dari stunting anaknya atau masih ada lagi nih Bu setelah 1 Kalau tahun? secara ilmu teori bahwa stunting itu akan dinilai dari 1000 kehidupan. Jadi HPK namanya. Oke. Jadi 1000 hari kehidupan. Oke. Kenapa kita berhitung 1000 hari? Dia sebenarnya sebelum dia hamil, pada dia konsepsi pertama itu sudah kita harus cegah terjadi stunting. Itulah terjadi jangan enemy. Oke. Kemudian jangan dia misalnya tidak bisa makan, maksudnya akhirnya gizinya tidak bagus. Iya, benar-benar. Ya, kalau dia mengidam, ya kita harus upayakan dia seperti apa, mengidam apakah diinfus masuk rumah sakit seperti apa. Kemudian apalagi setelah dia melahirkan, nah itu kita harus sampai umur 59 bulan. 59 Ya, berarti 2 tahunan ya. itu teori bahwa kenapa dia harus 59 bulan, taruhlah 2 tahun. 2 tahun. Kenapa? Karena pada saat itu tumbuh kembangnya otak itu diharapkan dia sampai batas 59 bulan. Kenapa? Itu yang harus kita cegah 1000 HPK. Seperti itu. Oke, berarti perkembangan otak ini yang kita jaga ya. Iya, karena kalau dia tidak bisa berkembang tumbuh dengan baik, pada 1000 HPK itu dia akan calon-calon stunting. Oke, Ya, dan seperti itu sebagai biasanya kalau kita imunisasi anak kan di buku KIA itu ada grafiknya Bu ya. Iya. Dan selalu dibilang-bilang jangan turun ya berat badannya, Jadi harus hijau. harus hijau Hijau dan terus, benar ya. masuk di grafik itu dan bahkan mungkin bulan pertama sampai bulan berikutnya kalau sama pun berbahaya ya. Iya, Harus meningkat. ya. Oke, berarti harus sesuai dengan grafik itu diupayakan. Kenapa sih penting sekali berat badan bayi harus meningkat? Apakah itu memang berpengaruh ke otak, perkembangan otaknya atau seperti gimana Iya, tuh? otomatis kalau gizinya bagus, otaknya bagus. Ya, seperti itu. Makanya kenapa program yang ada ini 1000 tabungan telur, kemudian program stimulus makanan tambahan itu kita berikan utamanya pada anak yang di bawah 2 tahun. Oke. Tetapi ketika itu saya menyampaikan tidak boleh kita berhentikan ketika dia sudah bagus, tetap kita harus berhentikan. Tetapi bukan masuk lagi di program yang satu, masuk di program pemberian makanan tambahan sampai balita 5 tahun. Sampai 5 tahun. Karena kenapa? Kita takutkan ketika nanti kita lepas di atas 2 tahun, makanya dia jadi gizi buruk. Itu. Oke, bisa keturun lagi ya, keturun nanti. lagi, seperti itu. Iya. Ternyata memang bukan cuma sampai 2 tahun tapi itu tetap dijaga sampai 5 tahun. Itu iya. basicnya ya. Dan jangan banyak yang berpikir gini Bu. Oke, supaya untuk berat badannya naik kasih permen atau gula aja. Oh, kan iya. anak-anak kan sukanya makan. Oh, anak saya tidak bisa makan sayur misalnya ya. Kasih makan roti coklat aja tiap hari yang penting berat badannya bertambah. Ya. Itu tidak bagus karena kenapa? Dia bisa jadi obesitas. Oke. Karena makanan itu tidak standar. Kalau kita berikan dia sayur, buah, kemudian berikan karbohidrat, itu kan dia seimbang ya. Oke. Kan kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang 4 sehat 5 seimbang. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa memberikan dia misalnya roti keju. Tidak apa-apa asal jangan tiap hari. Karena kenapa? Takutnya juga nanti gizinya tidak seimbang, dia jadi obesitas karena keju itu kan cukup mengandung lemak yang tinggi sekali. Ya, dan lain-lain lah, apalagi fast food. Itu kan makanan tidak terlalu sehat. Kemudian berikan makanan misalnya bukan tidak bagus sih fast food, tapi ada kadang-kadang ayamnya juga kan ayam peranggang, ya, ayam itu yang mending kita banyakkan ikan tapi seimbang. Tetap ada buah, ada sayur seperti itu. Jadi memang ibu ini kerjanya banyak ya. Harus betul-betul memperhatikan makan anak, bukan cuma hanya menjaga berat badannya naik aja padahal makanannya tidak seimbang ya. Ya tetap harus diseimbangkan sayur, khususnya protein paling penting buat anak. Ya berarti tadi setelah 2 tahun anak tetap dijaga. Mungkin apakah wajib minum susu di umur segitu Bu? Atau memang susu ini penting gak sih? Kan setelah 2 tahun ASI eksklusif sudah selesai nih ceritanya. Apakah wajib diberikan tambahan susu lagi ke anak sampai 5 tahun? Atau bagaimana? Wajib ya? Ya, wajib tambahan susu dan makanan tambahan lain. Tetapi ada juga ibu jangan dilupa bahwa harmonisasi keluarga itu juga penting di masa pada saat dia balita.
Jadi pada saat itu kita harus melakukan harmonisasi keluarga. Kemudian disitulah pembelajaran anak-anak yang paling bagus kita berikan ke 5 tahun. Karena kalau sudah melebihi dari itu, dia kan sudah SD, sudah kuliah, dia sudah melihat macam-macam. Tapi ketika dia melihat itu, maka dia akan bisa melihat bahwa ternyata orang tua saya itu harmonis, orang tua saya itu tidak bertengkar di depan dia, seperti itu. Jadi itu juga penting. Kemudian saya berharap ibu-ibu ketika anaknya baru lahir, dia harus memotivasi untuk, kalau kita di posyandu ada namanya BKB, Bina Keluarga Balita. Ketika kita melempar warna-warni, di situ akan kelihatan bahwa ketika anak nanti yang merasakan bahwa dia motivasinya bagus, motoriknya bagus, dia akan merampas. Langsung ya kelihatan. Tapi kalau dia motoriknya tidak bagus, dia akan diam. Nah, itu harus dilatih. Dilatih di rumah. Jadi kemudian kita berikan warna-warni kuning, merah, hijau. Ketika dia ambil, dia makan. Nah, itu berarti dia motoriknya bagus. Nah, itu semua yang harus ibu-ibu perhatikan. Jangan merasa bahwa kalau anaknya di rumah diam tidak pernah menangis, bahwa ini anak yang baik, tidak bagus. Iya. Banyak yang cepat bilang. dibawa ke dokter anak supaya tumbuh kembangnya bisa dilihat. Betul ya. Jadi memang ibu-ibu ini kadang kita salah persepsi ketika lihat anak, anteng banget nih anak saya. Berarti anak saya ini pintar. Ternyata anak yang aktif buat rumah berantakan itu ternyata yang lebih bagus. Ya, berarti motoriknya bagus, berarti dia sehat, dia bahagia berarti ya. Yang paling penting memang anak-anak harus benar-benar dilatih motorik harusnya, terus juga dia harus bahagia. Bahagia, betul. Nomor 1 itu ya. Oke, banyak banget memang pertanyaan tentang stunting ini, apalagi saya emak-emak. Banyak banget ya. Oke, kira-kira mungkin ada beberapa ibu-ibu yang tidak sadar anaknya stunting. Kira-kira kapan bisa terdeteksi kalau anak saya sudah termasuk faktor golongan stunting nih? Ya, yang pertama ketika ibu-ibu itu rajin ke posyandu, kita sudah bisa deteksi umur 3 bulan kita sudah tahu kalau berat badannya turun terus, ya itu kita bisa menyatakan dia stunting. Kemudian dari hari dia lahir kita bisa lihat panjang badannya. Kalau panjang badannya di bawah standar, kan kita kalau standar 46. Kalau misalnya dia hanya 30 berarti itu ya bisa jadi ya kan, karena ada yang bertanya kalau anak saya prematur ya enggak apa-apa. Prematur juga harus diantisipasi. Ya kan prematur biasa hanya 40 atau 36, 38 enggak apa-apa, tapi kita harus antisipasi. Tidak semua anak prematur itu akan menjadi tidak baik. Ya, tetapi ada anak prematur juga bagus. Jadi seperti itu. Awalnya itu adalah berat badan. Kalau kami dari Dinas Kesehatan awalnya itu dihitung melalui EPPGBM namanya. Jadi elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Itu akan kita melihat karena itu aplikasi. Ketika teman-teman puskesmas akan mengukur berat badannya anak-anak, maka dia akan mengetahui bahwa ternyata ini sudah mau calon-calon stunting karena berat badannya 2 bulan itu tidak pernah naik-naik atau malah turun. Maka itu yang harus kita berikan antisipasi untuk stimulusnya. Iya. Oke, berarti dari data itu yang sudah bisa ditahu pemerintah, sekian nih anak-anak yang harus benar-benar diantisipasi ya. Berarti ibu-ibu yang jarang bawa anaknya ke posyandu bahaya banget nih ya. Betul. Bahaya banget. Bukan posyandu saja, ke rumah sakit lah. Kalau misalnya mau vaksinasi imunisasi ya ke rumah sakit, di situ ditimbang berat badannya. Jadi bisa alternatifnya bisa ke rumah sakit kalau mungkin ibu-ibu nggak bisa ikut hari posyandu ya. Bisa juga ada ibu yang kerja ya. Berarti dari berat badan sudah bisa dipastikan anak ini bisa calon-calon nantinya stunting. Terus apakah misalnya nih ketika ini ibu baru yang mungkin tidak tahu nih, yang mungkin barusan dengar podcast ini dan ternyata anaknya udah 2 tahun. Wah, baru dia sadar anak saya kayaknya stunting. Apakah bisa dari umur 2 tahun itu masih bisa dicegah Kak? Untuk proses selanjutnya mungkin dia baru tahu sekarang edukasinya. Apakah masih bisa mengejar? Sebenarnya bisa asal ibunya mau. Ya, jadi misalnya begini, kita makanya pemberian makanan tambahan itu tidak sebatas di umur 2 tahun saja. Kita berikan setelah itu. Kalau memang dia bisa naik terus menerus, kita akan latih lain motivasi termasuk latih motoriknya. Tetapi jangan dilupa juga penyebab stunting itu juga ada 2, bukan penyebab sih. Indikator stunting itu ada 2, spesifik dan sensitif. Kalau spesifik itu memang tugas kami yang tadi, Dinas Kesehatan. Tapi kalau sensitif itu adalah pemberian pangan. Jadi bagaimana pangannya di rumah. Kemudian yang kedua, Perkim, bagaimana lingkungan ventilasinya, sirkulasi udaranya udara bagus enggak. Kemudian PU itu terhadap air yang bersih. Kemudian jambannya bagaimana, itu semua berpengaruh. Kalau dia jambannya misalnya di hutan itu tidak bagus.
gampang karena mudah infeksi, dia tidak mencuci tangan. Nah, itu semua. Jadi PHBS sebenarnya penting sekali. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Jadi memang stunting ini tidak hanya indikatornya itu hanya tenaga kesehatan, jadi spesifik saja tidak. Kita yang sensitif juga yang harus kita kejar. Ya, termasuk makanya kami ini mengejar juga berapa sih sebenarnya target yang harus ada jamban di Kota Palu. Oh sekian, maka kita kejar melalui PUPR. Air bersih, ya karena kalau itu semua kita tidak penuhi tetap juga stuntingnya tinggi. Karena kita berhitung ada 23%, jadi kalau ada 100 anak berarti ada 23 anak yang stunting. Betul. Nah itu yang kita harus turunkan benar-benar ya. Benar-benar walaupun memang ini di bawah angka nasional tapi kalau dikonversi ke angka itu lumayan besar loh. Iya, makanya kalau 100 jumlah penduduk berarti ada 23 anak yang stunting. Itu kan tidak mau juga. Karena takutnya nanti ke depan berarti ada 23 anak yang tidak punya masa depan yang baik. Sementara kan kita juga berharap anak Kota Palu ini yang ke depan menggantikan saya. Misalnya menggantikan Pak Wali jadi wali kota, mungkin jadi wakil wali kota. Dan mungkin jadi DPR atau apa, dan dia juga bisa berhasil seperti itu. Berarti ini persiapan untuk masa depan ya. Iya, masa depan. Anak-anak inilah yang akan bisa membawa Kota Palu yang ke depannya yang lebih baik. Berarti memang ternyata masih bisa dikejar asal ibunya mau atau tidak. Gitu ya. Memang kita benar-benar sebagai ibu harus benar-benar berusaha bekerja keras demi masa depan anak kita ke depannya lebih baik ya. Berarti bisa dikejar. Terus ini kita kembali setelah bahas stunting ini cukup sudah mungkin ibu-ibu udah lebih paham nih sekarang. Kita sekarang pengen tentang fasilitas kesehatan nih Bu yang di Kota Palu. Ini fasilitas kesehatan di Palu ini apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kah sampai sekarang atau mungkin memang masih kurang atau mungkin ada tambahan atau program-program atau kebijakan pemerintah lainnya nih untuk fasilitas kesehatan? Untuk sekarang kita sudah punya 14 puskesmas ya di masing-masing kelurahan itu ada, dan memang perhitungannya kita berhitung dari satu dokter itu 5.000 satu dokter. Tapi ternyata dalam satu puskesmas itu ada kita butuh 25.000, berarti kita butuh dokter 5. Nah sekarang dokter umum yang kita tempatkan ini rata-rata 5. Jadi untuk sementara SDM, cuma yang kita takutkan adalah ke depan kita tidak bisa melarang ini adik-adik ini untuk mengambil dokter spesialis. Sehingga kita setiap tahun harus mengupdate. Mungkin kalau dia sekolah berarti kita butuh lagi untuk dokter umum, dokter gigi, kemudian tenaga-tenaga sanitasi yang lain. Kemudian kalau fasilitas alat ya yang sekarang ini ya alhamdulillah sudah lumayan. Cuma memang ada beberapa alat yang belum lengkap seperti antropometri. Antropometri itu adalah alat untuk pengukur berat badan dan tinggi badan untuk stunting. Nah ini yang kita lagi adakan sekarang semua hanya persyaratannya dia harus PDN, produk dalam negeri. Sehingga kita sekarang lagi mengadakan untuk ke 14 puskesmas ini. Jadi kalau dulu kita menggunakan sentimeter untuk pengukurannya. Benar-benar. Anak saya kayak gitu dulu ya. Kalau sekarang tidak, dia sudah pakai meteran dan itu tidak akan mungkin. Karena kalau sentimeter kan kalau dia capek dia tidak sampai. Tidak maksimal tergantung bidannya ya. Tapi kalau sekarang dia tidak bisa, tinggal disorong-sorong aja. Memang berarti itu yang ditunggu ya untuk kita diadakan. bahkan berusaha sekarang puskesmas itu kita berikan dia USG tapi dengan pelatihan dokter umumnya. Karena kenapa? Kita mencegah supaya jangan ada kematian ibu, kematian bayi yang lebih cepat. Jadi kalau ada yang memang beresiko hipertensi, kita langsung USG. Ini ada pengaruh enggak kepada ibunya? Ternyata ada, maka kita sudah coba dia merujuk ke rumah sakit. Jadi itu proses rujukan yang kita percepat. Memang USG itu penting sekali untuk melihat kondisi apakah terlilit, sungsang atau segala macam. Sehingga dia bisa tahu. Jadi kita sekarang sudah mengadakan beberapa puskesmas sudah ada dan kita sudah latih dokternya untuk menggunakan itu dan membuat dia ada sertifikat. Karena kenapa? Kalau dia tidak punya sertifikat bahaya juga di belakang hari nanti kalau ada apa-apa dia tidak bisa tunjukkan bahwa kompetensi dia. Gitu. Jadi kita siapkan lah. Berarti sudah lagi dimaksimalkan tapi sekarang sudah banyak alhamdulillah ya dokternya sudah memadai SDM-nya. Dan ini tentang ada yang titip pertanyaan nih. Bagaimana perkembangan mengenai pembangunan rumah sakit Anutapura nih Bu? Karena kan memang katanya Anutapura adalah memang bagian dari Kota Palu. Perkembangannya saat ini seperti apa nih?
alhamdulillah oleh Kementerian PUPR itu membantu kita Kota Palu untuk membangun gedung AMC itu ya. Jadi Anutapura Medical Center yang dulu pada waktu bencana itu roboh. Iya. Dan dia kan tadinya kita tempat tidurnya kan sekitar 400 ya. Nah sekarang tinggal sekitar 300. Nah oleh karenanya nanti kalau ada bangunan ini lagi maka dia akan kembali ke sekitar 390-an. Tetapi dia ada kelebihannya juga. Nanti di situ kita akan membuat satu bangunan yang istilahnya sekarang sebenarnya sudah ada unit stroke. Nah, kenapa kita ambil itu karena cukup banyak kasus-kasus pasien stroke yang ada di Kota Palu sehingga kita menggunakan satu gedung nanti yang ada di belakang gedung AMC itu untuk gedung stroke. Nah, kemudian kalau fasilitas-fasilitas yang lain ya kita juga cukup lumayan. Sudah punya juga CT scan, cuman MRI yang belum punya. Dan itu kita akan ke sana semua dan kita kan berharap nanti bisa mempunyai alat yang namanya cath lab. Kenapa cath lab itu harus ada? Karena saya sebagai pernah yang menjadi direktur Rumah Sakit Undata itu kan sudah pernah mengadakan gedung cath lab sendiri dan dengan peralatan cath lab. Tetapi setelah kita berhitung ternyata kita tidak bisa berharap semua ke sana karena orang yang mau dilakukan kateterisasi yang dijadwalkan ke Rumah Sakit Harapan kita dia harus waiting list selama 3 bulan. Nah, sehingga kenapa Kementerian Kesehatan itu memberikan ruang kepada semua rumah sakit kelas B itu apalagi Rumah Sakit Anutapura ini kelas B pendidikan. Jadi dia memang lebih tinggi dia. Nah, itu dia diberikan kewenangan untuk bisa mempunyai cath lab. Tetapi dengan persyaratan dia harus mempunyai yang namanya dokter intervensi. Nah, makanya ini tahun depan kami akan lakukan fellowship namanya. Jadi kita sekolahkan dokter saraf, kemudian sekolahkan dokter jantung untuk melakukan fellowship. Fellowshipnya itu pembiayaan atas kami, pemerintah daerah. Berarti harapannya tidak perlu lagi ke Makassar Bu ya? Iya, cukup di Kota Palu saja. Cukup di Kota Palu sudah lengkap semuanya. Sudah lengkap, ya? Insya Allah. Insya Allah kita berdoa bersama ya, Iya. amin. Dan ini juga titipan pertanyaan nih Bu. Kalau teman-teman punya masalah dari pelayanan kesehatan, mereka harus mengadu kemana nih? Oh iya, yang pertama boleh lewat PSC 119. Jadi nomor teleponnya 0811 4035 119. Di situ kami 24 jam. 24 jam. Lokasinya berada di Dinas Kesehatan Kota. Kenapa saya membuka PSC ini Public Services Center untuk melayani masyarakat yang misalnya kalau ibu hamil, kalau misalnya kita mau cari rumah sakit penuh, dia namanya Sisrute. Dia menggunakan sistem rujukan terintegrasi sehingga dia akan masuk ke rumah sakit ditunjuk supaya dia tidak kesana kemari. Iya, betul. Ya kasihan kan. Nah, akhirnya nanti dia masuk ke rumah sakit yang mana yang kosong. Kemudian dia bisa bertanya kalau misalnya saya kok ini apa, nanti akan diberikan saran karena setiap jaga ada dokter jaga di situ di PSC 119. Jadi nomor HP-nya saya ulang ya 0811 4035 119. Itu nomor telepon PSC. Kemudian juga bisa lewat lapor wali kota. Lapor wali kota. Ya, itu kan akan cepat diantisipasi baik rumah sakit maupun kepada Dinas Kesehatan Provinsi maupun puskesmas. Iya. Jadi memang semuanya dan ini 24 jam. Iya. Jadi teman atau masyarakat semuanya bisa langsung mengeluhkan jika memang ada sesuatu mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah biar cepat ditangani ya. Iya, betul. Ya Bu ya. Terus ini lagi ada beberapa pertanyaan lagi dari titipan dari teman-teman nih. Bagaimana perbedaan aktivitas Ibu nih setelah 20 bulan menjabat sebagai wakil wali kota Palu? Karena kan dulu kan sebagai kesehatan. Dan sekarang akhirnya berubah jadi pemerintahan. Apa sih yang berbeda nih? Ya, yang pertama berbeda tentu wacana kerja. Ya. Kalau kita wakil wali kota itu yang kita hadapi kan seluruhnya. Betul. Secara totalitas ya. Sampahnya, kemudian jalan seperti apa dan tetapi ya alhamdulillah saya nikmati aja ya karena keadaan itu, tetapi tetap berbeda. Kemudian yang utama itu adalah karena saya adalah mantan ASN, jadi otomatis untuk perilaku kerja kinerja itu juga
tidak jauh berbeda ya. Hanya perbedaannya adalah kalau kota itu kan skopnya kelurahan. Kalau saya di Dinas Kesehatan Provinsi dulu skopnya desa. Kemudian dia lebih luas. Dengan ada 12 kabupaten plus 1 kota. Dan kemudian jangkauan terhadap transportasi juga sangat sulit, bukan agak sulit malah. Sangat sulit, jadi penuh tantangan dan perjuangan. Kalau di kota tantangan perjuangannya itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa kita memberikan pemahaman, karena masyarakat kota itu lebih pintar, lebih apa ya, mereka lebih up to date terhadap YouTube, sehingga kita tidak boleh berhenti belajar, ya seperti itu ya, jadi seperti itu ya. Jauh perbedaannya sih jauh ya. Jauh ya, karena dulu memang ya di kesehatan saja ya. Sekarang sudah dari bidang semuanya nih. Keseluruhan totalitas lah. Betul. Dan ini juga ada yang pengen, apa sih goal terbesar Ibu ini sebagai wakil wali kota Palu nih? Ya, yang pertama adalah saya memberikan pengabdian yang tinggi buat masyarakat. Kenapa? Saya ingin pengabdian saya ini ada yang bisa diingat, bahwa saya pernah mengabdi terhadap kota Palu. Yang kedua, saya ingin pembangunan itu harus sama juga dengan kota lain. Jangan kita berbeda. Makanya saya dengan Pak Wali itu visinya sama, misinya sama, sehingga saya tidak berbeda dengan Pak Wali. Kemudian yang ketiga tentu adalah tujuan saya adalah bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera, bagaimana masyarakat kita ini bisa jauh lebih baik, menjauhi narkoba. Ya, itu yang goal saya. Karena saya juga adalah koordinator narkoba Kota Palu. Kemudian yang saya inginkan juga adalah kenyamanan, keamanan masyarakat Kota Palu, sehingga kalau aman nyaman maka hidupnya juga bahagia. Ya, saya ingin masyarakat Kota Palu bahagia karena terhindar dari stres. Gitu. Intinya pengen masyarakat Kota Palu bahagia. Jadi semua tadi itu insya Allah bisa terwujud ya Bu. Amin, karena memang sekarang sudah bisa terasa ya sama teman-teman yang lain. Tapi kita doakan lagi semoga Ibu dengan Bapak Wali Kota maksimal bekerjanya. Amin, semua programnya terlaksana dengan baik, dengan lancar. Dan ini semua tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada kerjasama dari masyarakat Kota Palu juga. Betul sekali, ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Bu sudah gabung di sini dan sudah banyak sekali memberikan informasi dan edukasi untuk kita semua. Semoga bisa nanti ngobrol lain kali lagi Bu. Oh insya Allah. Karena pasti masih banyak yang pengen dibahas. Tadi mungkin anak kecil stunting narkoba tadi, untuk lebih remaja itu lebih luas lagi. Lebih besar lagi pembahasan. Tapi nanti insya Allah ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pamit, saya Zakira Mayani, dan jangan lupa untuk di subscribe, di like dan di share informasi ini sebanyak-banyaknya agar masyarakat Kota Palu itu jadi lebih banyak dan lebih tahu tentang informasi ini. Sekali lagi saya Zakira Mayani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.